Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 pemrograman TEC yang beranggotakan Fadel Abdana 191095-2008, saya sendiri Vindi Rahma Putri 191095-2035, Muhammad Abimanyu 191095-3018, dan Fanzir Firmansyah 191095-1018. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai polimorfism. Poin-poin penting yang akan kami bahas yaitu apa itu polimorfism, yang kedua metode pada polimorfism, yang ketiga cara kerja polymorphism overriding, dan keempat yaitu simulasi program. Baiklah, yang pertama, apa itu polimorphism? Polimorphism adalah sebuah fitur yang ada pada bahasa pemrograman C++, digunakan untuk memberikan kemampuan pada function pada anggota kelas, untuk memberikan seolah-olah function tersebut memiliki berbagai bentuk yang sesuai berdasarkan kelas masing-masing. Ketika menggunakan polymorphism, jika kita mencoba untuk memanggil sebuah member function, maka program akan merespon dengan member function yang sesuai berdasarkan yang ada pada objek dan kelas yang digunakan. Selanjutnya untuk metode pada polymorphism. Pada polymorphism ada dua metode yaitu compile time dan runtime. Pada compile time ada function overloading dan operator overloading. Overloading sendiri adalah penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda, yang mana itu berbeda parameter. Jadi dalam satu kelas terdapat lebih dari satu metode yang memiliki nama yang sama tetapi memiliki parameter yang berbeda. Sedangkan metode yang kedua yaitu runtime, yang mana ada virtual function. Virtual function sendiri adalah sebuah member function yang didirikan di dalam base class dan overridden oleh derived class. Ketika Anda menunjuk ke suatu objek yang dibuat dari derived class dengan menggunakan sebuah objek pointer yang dibuat menggunakan base class, Anda dapat memanggil sebuah function yang dibuat sebagai virtual function. Setiap pemanggilan function akan mengeksekusi masing-masing function berdasarkan yang dimiliki oleh kelas yang ditunjuk. Selanjutnya untuk cara kerja polymorphism overriding. Yang pertama yaitu mendeklarasikan kembali metode milik superclass pada subclass. Yang kedua, deklarasi metode pada subclass harus sama dengan yang terdapat pada superclass, yaitu terdapat pada nama, return type, daftar parameter. Yang ketiga, yaitu penggunaan fungsi virtual untuk memberikan akses subclass pada fungsi yang sama di superclass. Baiklah, ini adalah bentuk simulasi program yang akan kami jelaskan. Kita masuk ke programnya. Di sini kami membuat sebuah program polymorphism. Yang pertama untuk line 1, 2, dan 3, kami menggunakan header berupa iostream, conio.h, dan string.h. Di sini header iostream berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti cout dan cin. Sedangkan untuk conio.h adalah header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Fungsi-fungsinya seperti yang kita gunakan dalam program ini yaitu getC ini. Selanjutnya untuk header include string.h yaitu merupakan header yang berfungsi untuk melakukan manipulasi string. Fungsi-fungsinya seperti yang kita gunakan dalam program ini yaitu strcpy. Selanjutnya line keempat using namespace std. Pada line ketujuh ada kelas binatang yang merupakan kelas induk. Di sini kami menggunakan permission labelnya yaitu protected dan public. Untuk protected sendiri kita deklarasikan variabel nama binatang dan suara B dengan tipe data char. Selanjutnya untuk permission label publicnya, di sini ada fungsi virtual void informasi yang akan menampilkan informasi binatang. Selanjutnya ada fungsi virtual void nama binatang dan fungsi virtual void suara. Selanjutnya untuk kelas turunan yaitu kelas kucing. Ini adalah kelas turunan dari kelas binatang tadi. Di sini kami menggunakan permission labelnya yaitu public dan di sini ada kucing dengan
variabel nm dan sr yang kita deklarasikan dengan tipe data char. Selanjutnya ada strcpy yang merupakan fungsi untuk menyalin suatu string ke variabel tujuan. Bentuk umumnya yaitu seperti ini, strcpy dengan nama variabel tujuan yaitu nama binatang dan stringnya yaitu nm. Selanjutnya sama dengan yang di atas, dengan variabel tujuannya suara _b dan stringnya yaitu sr. Selanjutnya pada line ke-34 ada fungsi void informasi yang akan menampilkan informasi kucing. Dan selanjutnya pada line 39 ada fungsi void nama binatang yang akan menampilkan nama yang mana ini adalah nama binatang tadi. Selanjutnya pada line ke-44 ada fungsi void suara yang akan menampilkan suara. Selanjutnya kelas ayam, kita menggunakan permission labelnya yaitu public. Di sini ada ayam dan kita deklarasikan variabel nm dan sr-nya dalam tipe data char. Di sini juga ada strcpy yang merupakan fungsi untuk menyalin suatu string ke variabel tujuan. Yang mana di sini ada strcpy dengan variabel tujuannya yaitu nama binatang dan stringnya yaitu nm. Dan yang kedua ada strcpy dengan variabel tujuan suara b dan stringnya yaitu sr. Selanjutnya ada fungsi informasi yang akan menampilkan informasi dari ayam. Informasi ayam ini dengan fungsi void nama binatangnya yaitu nama akan menampilkan namanya, dan selanjutnya ada fungsi void suara yaitu suara dan akan menampilkan suaranya. Selanjutnya di sini ada fungsi utama in main pada line ke-76. Pada line ke-78 di sini ada binatang objek yang merupakan definisi pointer ke objek berkelas binatang ini. Selanjutnya ada kelas kucing, objek kucing dengan di sini ada kelas kucing dengan objeknya yaitu kucing dengan parameter kucing dan meow. Dan pada line ke-81 ada kelas ayam dengan objeknya yaitu ayam dengan parameternya yaitu ayam dan kukuruyuk. Pada line ke-84 akan menampilkan output berupa pengelompokan hewan, dan begitu juga line ke-85 akan menampilkan output berupa garis ini. Pada line ke-88 ada obj_bnt dan kcg, di mana obj_bnt ini dialamatkan kepada objek kcg yang berbentuk sama. Objek bnt ini akan menunjuk ke fungsi informasi. Lalu pada line 90 objek obj_bnt akan menunjuk ke fungsi nama binatang, dan pada line 91 obj_bnt akan menunjuk ke fungsi suara. Selanjutnya pada line ke-96 obj_bnt ini dan ayam akan dialamatkan ke ayam, yaitu obj_bnt ini menunjuk ke fungsi informasi, obj_bnt ini juga menunjuk ke fungsi nama binatang, serta obj_bnt ini juga menunjuk ke fungsi suara. Obj_bnt pada line 88 ini berada pada kelas kucing, yaitu kelas turunan kucing, serta pada line 96 obj_bnt ini berada pada kelas ayam dengan objek AYM. Selanjutnya kita jalankan programnya, maka akan keluar output berupa pengelompokan hewan dengan informasi yang pertama yaitu informasi kucing dengan namanya yaitu kucing, suaranya meow, dan selanjutnya informasi ayam dengan nama ayam, suaranya kukuruyuk. Nah, dapat kita lihat dari output ini, yang pertama informasi kucing adalah hasil pemanggilan dari obj_bnt ini ke kelas kcg, yaitu akan menunjuk fungsi informasi, nama binatang, dan suara. Ini adalah bentuk outputnya.
Selanjutnya, OBJBNT pada kelas ayam akan menunjuk fungsi informasi, nama binatang, dan suara. Dan ini adalah bentuk output dari informasi ayam tersebut. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai polimorfism dan simulasi programnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.